Persoalan dia adalah menghafal Qur'annya bisa mudah. Tapi apakah Qur'an yang dihafalkan itu akan manfaat atau tidak dalam hidupnya? Ini masalahnya. Jadi kalau hanya persoalan menghafal, Anda tidak masuk kategori ini pun bisa menghafal Qur'an dengan ikhtiar Anda. Buktinya, bahkan ada yang non-muslim bisa hafal Qur'an. Buktinya, bahkan ada ahli maksiat hafal Qur'an. Buktinya, saya pernah tinggal di Libya. Diangkat jadi amin khutbah. Begitu sedang keluar melihat keadaan, Masya Allah, di Libya 5 juta penduduk. 1 jutanya hafal Quran 30 juz. Sebagiannya yang belum hafal, itu 20 juz, 25 juz, 15 juz, 10 juz, rata-rata. Saya pernah ke pasar, melihat-lihat keadaan, ada preman. Preman pun hafal Quran, Anda bayangkan. Saya bilang, ittaqillah la taf'al kadza. Takwalah kepada Allah, jangan kerjakan seperti ini. Dia katakan, saya tahu ayatnya ya Syekh. Tahu ayatnya. Ya Anda bisa bayangkan, jadi kalau hanya sekedar menghafal Quran, itu insya Allah ada kemudahan dengan ikhtiar Anda, sepanjang Anda serius menghafalkannya. Tapi persoalannya, apakah setiap yang hafal Quran, Quran akan memberikan manfaat pada dirinya? Nah, saya akan buka dulu pengantar ini, dari Al-Quran langsung, dari sini kita turunkan bagaimana mengaplikasikan 2 hal ini tadi. Lihat baik-baik. Nanti penghafal Quran akan dibagi pada 3 bagian. Alhamdulillah tadi dibacakan oleh imam kita, Quran surah 35 ayat 32. Paling kiri sebelah atas. Thumma awrasna al-kitaba alladhina astafayna min ibadina. Kami akan wariskan Al-Quran, kami pilih dari kalangan hamba-hamba kami. Tapi persoalannya, nanti penghafal Quran dibagi 3 bagian. Awas hati-hati ya, Anda salah mulai menghafal, maka Anda akan mendapatkan sesuatu dalam diri Anda, tapi sesuatu itu yang disebut nanti dengan Al-Quran tidak memberi manfaat pada diri Anda. Baik, ayo kita lihat. 1, wa minhum zalimun li nafsi. Faminhum zalimun li nafsi. Golongan pertama, ada penghafal Quran tapi zalim. 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 Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Saya ulang, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Orang yang disebut dengan zalim, perbuatannya zulmun. Misal, saya sering ilustrasikan ini. Ini apa? Gelas. Apa fungsinya? Bukan, menampung air. Ya, menampung air untuk minum. Baik. Kalau gayung apa fungsinya? Untuk mandi. Gayung untuk mandi, gelas untuk minum. Ada orang menggunakan fungsi tidak semestinya. Dia gunakan gayung untuk minum, dia gunakan gelas untuk mandi. Ini pertama. Itu zalim namanya, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini apa? Spidol. Apa fungsinya? Menulis. Ada orang menggunakan spidol untuk melontar orang lain. Misal ada orang ngantuk, saya lempar. Maka saya orang zalim pada saat itu. Paham ya? Baik. Apa fungsi lisan? Bukan. Bukan bicara. Bicara yang baik-baik. Jelas ya? Itu fungsi lisan. Makanya Nabi katakan, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, bicara yang baik-baik. Kalau nggak bisa, diam. Di lisan kita ini cuma punya 2 pilihan. Kalau nggak bisa bicara yang baik, diam. Makanya ada larangan di Quran untuk berkata yang baik, berkata yang kotor, dilarang. Silakan cek Quran surah 49 misalnya. Dari ayat 11 sampai dengan ayat 12-nya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hai orang-orang beriman, jangan saling mencela. Celakan tidak baik. Karena lisan kita diciptakan untuk yang baik, maka dilarang mencela. Dilarang gibah, la yaghtab ba'dukum ba'dha. Dilarang dusta, wailul lil mukadzibin, celaka orang dusta. Lisan kita itu baik. Makanya ketika antum gunakan lisan pada yang tidak baik, antum zalim. Mata apa fungsinya? Melihat yang baik-baik. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria beriman, lihat yang baik-baik, yang tidak baik palingkan. Makanya ketika mata Anda melihat yang tidak baik, Anda zalim. Pikiran kita apa fungsinya? Berpikir yang baik-baik. Makanya ketika Anda suudzon, negative thinking pada orang lain, pada yang tidak benar, itu Anda zalim dan dosa di situ. Zalim, tidak baik. Makanya dimintakan pikiran kita berpikir yang baik-baik. Dan semua kebaikan ini akan dihisab. Makanya mata dihisab pandangannya. Lisan dihisab. Telinga dihisab. Bahkan pikiran dihisab. Quran surah ke-17 ayat 36. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Karena itulah teman-teman sekalian, ada penghafal Quran yang zalim. Dia punya Qurannya, tapi Quran tidak ditempatkan pada tempatnya. Misal, dia hafal ayat mata. Hafal dia.
Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria beriman, lihat yang baik-baik, yang tidak baik palingkan. Demikian bagi perempuannya. Wa qul lil mu'minati yaghudduna min absarihinna. Yang baik-baik perempuan, lihat yang baik-baik. Tidak baik palingkan. Dia hafal Quran. Ini hafid sana hafizah. Tapi Quran yang ada di benaknya itu tidak membimbing mata dia melihat yang baik. Di ketika melihat, maaf, Qurannya nggak ada tuh, nggak ditempatkan. Bahkan ketika Qurannya protes, jangan lihat ini, dia nggak bisa. Nggak bisa dia lihat, nah itu zalim namanya. Dia hafal ayat Quran, wailul lil mukadzibin, tapi lisannya masih berdusta. Dia hafal ayat Quran, wailul lil mutaffifin, celaka orang curang dengan tangannya. Tapi antum masih curang. Di kantor curang, bisnis curang, tanda tangan curang, pulang dari masjid ada yang curang. Mohon maaf, tangan ngambil sendal orang lain, kaki pakai alas kaki orang lain, tangan ngambil snack orang lain, ngambil minuman orang lain, itu curang namanya. Wailul lil mutaffifin, katanya hafal ayatnya. Qul huwallahu ahad, paling standar, hafal ayatnya. Tapi zalim dia, karena tidak menempatkan qul huwallahu ahad pada tempatnya. Katanya lisannya berkata, hanya Allah yang esa. Nggak ada yang disembah kecuali Allah. Hanya Allah yang benar. Kok bisa mengatakan semua agama sama? Menuju pada Tuhan yang sama. Cuman caranya beda-beda. Qul huwallahu ahad. Itu zalim namanya. Dia nggak hafal. Dia nggak disebut penghafal. Dia pembaca. Di Quran seakan ada dalam jiwanya. Tapi tidak membimbing lisannya berkata baik. Itu orang zalim. Paham ya? Jadi tidak setiap yang kita hafalkan. Itu kalau salah cara menghafalnya. Itu tidak akan jadi bimbingan dalam kehidupan. Saya pernah bertemu dengan tokoh-tokoh liberal, termasuk pluralisme di muka bumi. Pernah beberapa bagian tokoh-tokoh besarnya, yang itu diduga kuat punya banyak pengetahuan. Ketika kami diskusi di Tripoli, pernah satu ketika, tidak perlu saya sebutkan namanya, tapi sering dirujuk. Asalnya penghafal Quran. Cuman kemudian pergi ke satu tempat di barat, pulang, berubah cara berpikirnya, itu demi Allah saya katakan. Jangankan Qurannya yang hilang, membaca Al-Ikhlas pun tertukar-tukar lisannya. Qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad. Masya Allah. Sampai nangis anak di belakang lihat itu. Mana ibunya? Nah, ditenangkan ya. Kalau butuh minuman tolong diberikan ya. Bismillah. Paham ya? Jadi yang pertama, jangan sampai antum hafal Quran tapi jadi orang zalim. Dan saya berlepas diri dari antum. Kalau antum belajar malam ini, tapi anda gunakan Qurannya pada hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak pernah mengajarkan anda jadi ahli Quran yang buruk. Jadi kalau sudah jadi penghafal Quran, jaga lisan anda. Sekalipun anda dicela, jangan balas dengan celaan. Jadi ahli Quran, jaga pandangan anda. Anda dipelototi, jangan balas dengan pelototan. Awas, kadang-kadang dipelototi, yang balas pelototan dengan lisannya juga. Pak, apa? Masya Allah, ahli Quran. Luar biasa. Jelas ya? Satu. Dua, wa minhum muqtasid. Ini Quran paket hemat. Ahli Quran paket hemat. Pulsanya terbatas. Paket hemat, muqtasid. Paham? Jadi yang ini belum bisa berbagi. Berbuat zalim tidak. Tapi juga nolong orang tidak. Berbuat dosa tidak. Tapi bantu orang juga belum. Berbuat maksiat tidak. Tapi meningkatkan taat juga belum. Siapa orang ini? Paket hemat. Dia menghafal untuk pribadinya aja. Ke masjid, mojok-mojok, ngulang-ngulang hafalan. Di jalan, ngulang-ngulang hafalan. Pak, silahkan jadi imam. Aduh, nama saya Husain Pak, bukan imam. Masya Allah. Susah. Minta imam, silahkan yang lain, silahkan begini. Pak silahkan ngajar, aduh saya masih belum bisa Pak, saya masih mengajar diri saya sendiri. Ini masih paket hemat, muqtasid. Untuk pribadinya. Lebih baik daripada yang ini. Yang kita inginkan, itu golongan ketiga. Saya ulang, yang kita inginkan golongan ketiga, ini yang Al-Quran inginkan. Masya Allah. Baik. Saya ingin kita sepakat dulu. Jadi golongan keberapa? Ya. Golongan keberapa? Yang ikhwan. Antum mau yang keberapa? Mau yang keberapa? Golongan berapa? Baik. Alhamdulillah. Bismillah. Lihat baik-baik. Wa minhum sabikum bil khairati biiznillah. Golongan ketiga, ahli Quran terbaik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan hebatnya Qurannya bukan sekedar hadir dalam jiwanya, tapi sabiqum bil khairat. Sabiq itu mengejar sesuatu dengan cepat. Makanya ada sibak, balapan dalam bahasa Arab itu disebut dengan sibak, balapan. Ya, Rossi membalap misalnya kan dengan motor 46-nya, tiba-tiba di tikungan dipepet oleh misalnya Marquez, ya, kena. Dia balapan dengan bayangannya sendiri. Jadi dulu Marquez itu waktu kecilnya, itu favoritnya Rossi itu.
Rosi, dia pelajari sampai dewasanya, kemampuannya setara bahkan melebihi idolanya. Ya, jadi sekarang Rossi seakan-akan balapan dengan bayangannya. Itu Marquez di belakang. Lorenzo agak naik dikit lah ya. Tapi saya nggak pernah nonton. Saya cuma baca aja kisah sedikit. Sibak dalam bahasa Arab. Ya. Bismillah. Misal, itu sibak. Nah, orang yang berlomba dalam kebaikan, istabiq. Kalau jama' fastabaku. Kalau jama' disebut perintah, istabiqu. Kebaikannya disebut khair. Jamaknya disebut dengan khairat. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 148. Paling kanan sebelah atas. Walikulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat. Setiap orang punya kecenderungan beramal beda-beda. Ada yang ahli tahajud belum jadi ahli puasa. Ada yang senang puasa sunnah belum bisa konsisten tahajud. Ada yang belum konsisten puasa tahajud dia senang berinfak. Tapi poinnya adalah kata Quran silahkan lomba-lomba dalam kebaikan. Yang ini menyusul yang lain. Yang ini balap yang lain. Balap. Dia berusaha. Kalau ada orang ke masjid misalnya saat azan, Anda besoknya sebelum azan ke masjid. Dia sebelum azan ke masjid, Anda sebelum waktu sholat ke masjid. Ayo lomba. Lomba namanya fastabiqul khairat. Nah, lihat baik-baik. Kalau Anda sudah jadi ahli Quran, Anda tidak akan pernah berkeinginan didahului oleh orang-orang lain dalam kebaikan. Kata Quran, golongan ketiga ini bukan hanya hafal Quran, tapi sabiqum bil khairati biiznillah. Dia akan kejar setiap kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu adzan berkumandang, orang ke masjid, dia sebelum adzan sudah ada di masjid. Begitu orang tahajud misalnya jam 3, dia setengah 3 sudah siap-siap untuk tahajud. Begitu ada orang mengulang Quran sehari cuma 5 juz, dia 15 juz dia kejar untuk diulang. Terus sabiqum bil khairat biidznillah. Ini yang kita harapkan. Golongan ketiga. Yang terbaik. Tapi sabiqum bil khairati biiznillah. Dia akan kejar setiap kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu adzan berkumandang, orang ke masjid, dia sebelum adzan sudah ada di masjid. Begitu orang tahajud misalnya jam 3, dia setengah 3 sudah siap-siap untuk tahajud. Begitu ada orang mengulang Quran sehari cuma 5 juz, dia 15 juz dia kejar untuk diulang. Terus sabiqum bil khairat biiznillah. Ini yang kita harapkan. Golongan ketiga. Yang terbaik.